Kasus penculikan. Malam ini, jalanan di taman terlihat begitu sunyi dan sepi. Ketika aku baru saja pulang dari pesta ulang tahun temanku yang ke-25. Kemungkinan alasannya karena malam itu memang sudah begitu larut, sehingga hanya ada cahaya lampu taman saja yang menemaniku saat berjalan. Dan di sela perjalananku, aku pun mulai teringat tentang cerita yang aku tonton tadi pagi, tentang sebuah kasus penculikan anak yang sering terjadi di daerah sekitar sini. Sehingga pihak berwajib pun menghimbau kepada para orang tua dan anak-anak agar lebih berhati-hati saat pergi keluar rumah. Alasannya, karena si penculik adalah seorang psikopat yang sulit untuk ditangkap, meskipun polisi sudah melakukan patroli rutin setiap harinya. Memikirkan hal itu, aku pun jadi merasa merinding, sebab di taman ini tidak ada siapapun yang terlihat kecuali diriku. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, si penculik yang dimaksud adalah si aku itu sendiri. Sehingga, itulah yang menyebabkan kenapa ia merasa takut. Sebab pihak kepolisian rutin melakukan patroli untuk menangkap dirinya. Seorang peramal zodiak. Malam ini, aku sedang berada di sebuah pasar malam yang berada di pinggiran kota. Yang mana kata teman-temanku, mereka mendapatkan pengalaman yang sangat bagus saat mengunjungi tenda peramal yang katanya bisa melihat nasib dari seseorang. Sebenarnya, aku sendiri tak pernah percaya dengan yang namanya sebuah ramalan, karena aku yakin 100% kalau apa yang dikatakannya hanyalah sebuah omong kosong. Namun, aku tetap memutuskan untuk mengunjunginya, agar nantinya aku bisa mengajak teman-temanku ketika berhasil membuktikan bahwa peramalannya hanyalah seorang penipu. Dan setelah aku sampai di depan tenda peramal tersebut, aku pun langsung tahu kalau dia sudah jelas adalah seorang penipu. Setelah aku mengamati bentuk tendanya yang begitu nyentrik dengan berbagai warna. Dan setelah aku masuk ke dalam, aku pun sedikit terkejut, sebab peramal tersebut ternyata bukanlah seorang warga lokal, melainkan seorang bule yang berkulit putih dan berambut pirang. Lalu tanpa berucap sepatah kata pun, ia pun kemudian mempersilahkanku untuk duduk. Namun di saat aku mulai bertanya tentang apa dia bisa menebak zodiakku, tiba-tiba peramal itu pun mulai menatapku dengan tajam, dan lalu mengacukan jari telunjuknya kepadaku sambil berteriak Cancer. Mendengar ucapannya, aku pun langsung tertawa keras, sebab zodiakku bukanlah Cancer, melainkan adalah Libra. Lalu, aku pun langsung berjalan keluar meninggalkannya, karena kini aku sangat yakin kalau peramal itu jelas-jelas adalah seorang penipu. Dan yang lebih anehnya lagi, peramal itu masih tetap saja meneriaki Cancer berulang kali, bahkan ketika aku sudah keluar dari tendanya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, yang dimaksud si peramal bukanlah zodiak, melainkan penyakit dari si aku. Yang mana kata Cancer sebenarnya adalah penyakit kanker. Seorang pengasuh. Hari itu merupakan suatu pagi yang sangat cerah, ketika aku mendapati cahaya matahari yang merembes masuk dari jendela kamarku. Menyadari itu, aku pun jadi tahu kalau pengasuhku sudah masuk ke kamarku, dan langsung membuka gordennya di saat aku masih tertidur tadi. Yang mana hal itu bukan menandakan kalau ayah dan ibuku sudah siap untuk berangkat kerja. Dan setelah aku sudah terbangun sepenuhnya, aku pun langsung segera keluar kamar dan mencari kedua orang tuaku. Dan setelah aku bertemu dengan ayah dan ibuku, mereka pun mulai mencium dan memelukku sebelum mereka berangkat bekerja. Lalu sebelum mereka berpamitan, mereka pun juga berpesan kepadaku agar untuk menjadi anak yang baik di rumah bersama dengan pengasuhku. Mendengar itu, aku pun lalu mengangguk sambil tersenyum, sebab aku tahu kalau pengasuhku memang orang yang sangat baik. Dan setelah kedua orang tuaku pergi, pengasuhku pun lalu mengajakku ke lantai 2, yang kemungkinan ia ingin menjagaku sambil menjemur beberapa pakaian. Namun, aku menolak ajakannya, sebab aku ingin menonton televisi saja di ruang tengah. Hingga beberapa saat, tiba-tiba terdengar adanya suara kedalam pintu dari luar, serta suara teriakan dari ibuku yang begitu sangat keras. Namun anehnya, pengasuhku juga tak kunjung turun, meskipun telah mendengar suara tersebut. Sehingga, aku pun berasumsi kalau pengasuhku memang tidak mendengarnya,
dikarenakan sedang sibuk menjemur beberapa pakaian di lantai atas. Menyadari hal itu, aku pun dengan malas lalu berjalan menuju ke arah pintu untuk membukanya. Dan saat pintunya sudah terbuka, yang aku lihat adalah wajah ibuku dengan mata yang berair, serta raut wajah khawatir yang nampak dari muka ayahku. Namun yang membuatku bingung adalah pengasuhku yang ternyata kini ada di belakang mereka. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, pengasuhnya telah jatuh dari lantai 2 entah karena bunuh diri atau kecelakaan, sehingga orang tuanya jadi panik dan langsung pulang setelah tetangganya melapor. Dan kemungkinan yang masuk bersama orang tua si anak adalah arwah dari pengasuhnya. Sebuah lukisan unik. Waktu itu, ketika aku sedang dalam perjalanan antar kota dalam urusan bisnis, aku yang mulai lelah saat menyetir pun langsung berhenti di sebuah penginapan dan langsung memutuskan untuk memesan sebuah kamar. Dan meskipun penginapannya terlihat tua dan nampak sepi, namun pegawainya masih siap berjaga walaupun waktu sudah menunjukkan tengah malam. Dan setelah mendapatkan kamar, aku pun langsung segera naik ke lantai 2 karena memang hanya tersisa satu kamar kosong yang berada di lantai tersebut. Dan sesampainya di lantai 2, aku pun melihat banyak lukisan yang terpajang di lorong, yang mana salah satu lukisannya menampilkan seorang perempuan yang memiliki paras indah dengan rambut yang sangat panjang. Melihat itu, aku pun langsung berhenti sejenak hanya untuk mengamati dan mengagumi keindahan dari lukisan tersebut. Dan setelah puas, aku pun langsung segera berjalan menuju ke kamarku. Hingga saat aku sudah memasuki kamarku, aku pun merasa begitu cukup puas karena penginapannya tak seburuk yang aku pikirkan, meskipun fasilitasnya tak terlalu lengkap. Namun ketika aku akan beranjak tidur, tiba-tiba aku pun mulai menyadari bahwa ada 4 lukisan yang dipajang di dalam kamar ini, yang mana 3 lukisannya bertemakan alam, sedangkan yang satunya lagi ada lukisan perempuan yang ada di depan. Melihat itu, aku pun mulai berasumsi kalau perempuan itu adalah pemilik dari penginapan ini. Sebab terkadang ada hotel yang memajang foto pemiliknya sebagai simbol keberuntungan. Namun karena sudah lelah, aku pun jadi tidak ambil pusing dan langsung segera tidur. Hingga di pagi harinya, saat cahaya matahari mulai membias dari arah jendelaku, aku pun langsung berkemas untuk bersiap-siap melanjutkan perjalananku. Namun ketika aku sampai di resepsionis, aku pun langsung tertegun, bahkan sampai seluruh tubuhku pun menjadi merinding. Sebab seakan aku baru saja disadarkan oleh sebuah kenyataan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, itu bukanlah sebuah lukisan, melainkan orang asli yang kemungkinan sedang mengintip. Sebab, tak mungkin ada cahaya yang masuk jika dari awal kamarnya memang tak ada jendela. Sebuah kecelakaan maut. Waktu itu, saat aku dan kakakku sedang jalan-jalan menggunakan mobil ibuku, aku pun memohon kepadanya agar memperbolehkanku untuk belajar menyetir. Melihat kondisi jalan yang lurus dan sepi, ia pun pada akhirnya memperbolehkanku, meskipun ia tahu kalau aku masih di bawah umur. Namun sialnya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang dari arah depan, sehingga menyebabkan kecelakaan yang parah akibat mobilnya saling bertabrakan. Dan meski aku tak terlalu ingat tentang kejadian setelahnya, namun aku sama-sama bisa melihat kaca bagian depan mobilnya yang hancur, serta terdengarnya sebuah sirine dari sebuah ambulan. Hingga saat aku sudah tersadar, ternyata aku sudah berada di sebuah rumah sakit, dengan kakakku juga ibu terbaring di samping kasurku. Dan saat ibuku datang untuk menjenguk, ia pun begitu sangat marah, bahkan sampai memaki-makiku sambil menangis sejadi-jadinya. Melihat hal itu, tentunya aku merasa sangat sedih. Namun di sisi lain, aku juga tak mengerti tentang kenapa hanya aku saja yang dimarahi. Seakan-akan ibu pura-pura tak melihat kakakku juga ikut terbaring di sebelah kasurku. Dan setelah 1 bulan lamanya, akhirnya aku dan kakakku pun diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit. Namun anehnya, saat aku melewati papan nama yang ada di depan ruang inapku, ternyata hanya ada nama aku saja yang tertulis di sana. Dan dengan wajah yang heran, aku pun langsung menoleh ke arah kakakku sambil bertanya tentang alasan kenapa namanya tidak tertulis di sana. Lalu, aku pun mendengar kakakku tertawa pelan sambil menjawab
bahwa ada kemungkinan kalau mereka telah lupa untuk menampakkannya. Hingga 2 minggu setelah aku keluar dari rumah sakit, tiba-tiba ibuku pun mulai mengajakku untuk pergi ke psikiater. No. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan bagi kalian yang tahu akan jawaban pada hari itu yang terakhir, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.